Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahlam dengan NIM 201230015. Saya berasal dari kelas PAI 6L, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ushul Fiqih 2, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Yusuf, MPD. Nah, yang pertama ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah, di mana secara bahasa Qawaidul Fiqhiyah ini terdiri dari dua kata, yaitu kata qawaid dan juga kata fiqhiyah. Yang mana kata qawaid ini berasal dari kata qaidah yang dikaitkan dengan sebuah bangunan. Dapat diartikan pula sebagai asas, fondasi maupun dasar. Nah, kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kaidah. Di dalam Al-Quran, kata qawaid ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Nah, di dalam Al-Quran ini, qawaid ini berarti dasar-dasar. Sedangkan kata fikih itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-fahmu atau berarti paham atau juga pemahaman yang baik. Sementara makna fikih secara istilah didefinisikan oleh para ulama yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabah min atlitiha tafsiliyah, yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat terkait amal manusia yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, jadi teman-teman, Qawaidul Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih ini yaitu generalisasi atau penalaran hukum fikih yang sifatnya masih umum atau aklibiyah, yang mana di situ mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih yang kemudian tertuang ataupun tertanam dalam bentuk proposisi tempat yang sempurna, sekalipun terkadang penalaran hukumnya itu sangat sederhana. Atau bisa juga didefinisikan sebagai kaidah-kaidah umum dalam ilmu fikih yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami, menetapkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam. Nah, selanjutnya ada macam-macam al-qawaidul fiqhiyah, yang mana macam-macam ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada kaidah-kaidah fikih induk atau al-qawaidul asasiyah, yang kedua ada kaidah-kaidah fikih yang disepakati, dan yang ketiga ada kaidah-kaidah fikih yang tidak disepakati. Adapun kaidah-kaidah fikih induk ini terbagi lagi atas 5 bagian. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada niatnya atau tujuannya. Yang mana dimaksudkan di sini yaitu hukum suatu perbuatan itu dapat dilihat dari niat atau tujuan dari pelakunya sendiri. Contoh, seseorang tersebut memberikan uang kepada orang lain, namun apabila niatnya itu sedekah, maka bernilai ibadah. Namun apabila niatnya hanya sebagai pinjaman saja, maka memiliki hukum yang berbeda pula. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyaqq, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya nih, seseorang yakin bahwa ia telah berwudu, namun kemudian ia ragu apakah wudu tersebut batal atau tidak. Nah, apabila ia menganggap itu tidak batal, maka ia masih memiliki wudu. Nah, yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang mana kesulitan tersebut mendatangkan kemudahan. Contoh, orang sakit itu boleh tidak berpuasa Ramadan dan ia dapat menggantinya di waktu lain jika ia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Namun juga masih dapat memiliki keringanan apabila ia tidak mampu juga pada lain waktu dengan membayar fidyah. Nah, yang keempat ada ad-dararu yuzalu, yang mana kemudaratan itu harus dihilangkan. Maksudnya di sini Islam melarang tindakan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh, larangan menjual barang-barang yang haram, yang cacat, ataupun yang ada unsur gharar dan maisir itu, dan juga tanpa memberitahu pembeli atau juga berbohong. Nah, yang kelima ada al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan hukum. Maksudnya kebiasaan masyarakat dalam menjalani suatu dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan syariat, maka itu dapat dibolehkan. Nah, contohnya nih, penentuan bentuk mahar pernikahan dalam mengikuti kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Contohnya di daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Namun apabila itu masih dalam ranah syariat agama, maka itu dibolehkan. Selanjutnya ada kaidah-kaidah fikih yang disepakati.
Untuk kaidah-kaidah fikih yang disepakati ini jumlahnya ada 40. Namun saya akan menjelaskan beberapa saja dari ke-40 kaidah tersebut. Contohnya ada kaidah fikih yang kedua, yaitu perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah itu disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan wilayah. Maksudnya di sini para ulama mujtahid itu berbeda pendapat itu bukan karena atas sumber hukum yang mereka ambil itu berbeda, melainkan hanya terdapat perbedaan dalam lingkungan maupun wilayahnya saja dalam pengambilan hukum. Nah, adapun contoh lain yaitu ada kaidah dalam nomor 19, yaitu fardu itu lebih utama daripada sunat. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengar kata fardu dan sunnah ini, mana contohnya itu sebagai kita dalam hal sholat, di mana sholat yang fardu atau sholat wajib yang 5 itu wajib didahulukan daripada kita mengerjakan sholat sunnah, seperti mungkin sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang lain. Nah, namun dalam hal ini sholat sunnah ini bukan berarti tidak boleh dikerjakan ya, namun hanya didahulukan yang fardu terlebih dahulu, baru setelah itu boleh mengerjakan yang sunnah-sunnah lain. Nah, contoh lain ada pada kaidah yang nomor ke-37, di mana apa yang telah tetap menurut syarat didahulukan daripada yang wajib menurut syarat. Nah, maksudnya di sini yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat atau hukum yang sudah jelas dan kuat dalilnya harus lebih didahulukan daripada sesuatu yang hanya menjadi kewajiban untuk memenuhi syarat tertentu. Nah, apabila terjadi benturan antara hukum yang sudah pasti dengan kewajiban yang bersifat syarat atau pelengkap, maka yang sudah ditetapkan syarat itu lebih diutamakan. Contoh, seseorang yang sudah memiliki kewajiban sholat nih karena ia sudah masuk waktunya, maka ia harus melaksanakan sholat. Nah, namun apabila ia belum memenuhi suatu hal yang menjadi penyempurna seperti mencari tempat yang sangat sempurna untuk sholat, maka kewajiban sholatnya itu tetap didahulukan walaupun di tempat yang mungkin kurang sempurna atau kurang bersih. Nah, adapun selanjutnya yaitu kaidah-kaidah fikih yang diperselisihkan. Nah, kaidah-kaidah fikih yang diperselisihkan ini jumlahnya ada 20, namun juga saya akan mengambil beberapa contohnya saja. Seperti kaidah yang pertama yaitu sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang dipendekkan atau sholat sebagaimana adanya. Nah, para ulama ada yang berbeda pendapat atas ini. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa sholat Jumat ini menempati posisi sebagai pengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Karena itu ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat, ia tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Nah, jumlahnya hanya 2 rakaat sehingga dianggap seperti sholat zuhur yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sebagian ulama lagi atau menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan banyak ulama yaitu sholat Jumat itu bukan sekedar sholat zuhur yang dipendekkan, tetapi juga merupakan ibadah yang berdiri sendiri yang diwajibkan pada hari Jumat. Di mana hal ini terlihat dari adanya ketentuan khusus seperti dilaksanakan pada waktu zuhur, didahulukan oleh khutbah, dan dilakukan secara berjamaah, dan juga memiliki syarat dan rukunnya tersendiri. Jadi maksudnya yang lebih tepat ialah sholat Jumat ini bukanlah sholat zuhur yang dipotong jumlah rakaatnya, tetapi sholat khusus yang menggantikan kewajiban sholat zuhur pada hari Jumat, di mana jumlah rakaatnya itu 2, bukan karena qasar atau memendekkan perjalanan, melainkan memang ketentuan syariat. Baik, selanjutnya ada kaidah yang nomor 13, yaitu fardu kifayah yang sedang dikerjakan apakah menjadi fardu ain atau tidak. Nah, maksudnya di sini fardu kifayah yang sedang dikerjakan adalah kewajiban yang awalnya menjadi kewajiban bersama bagi kaum muslimin, lalu ketika belum ada yang mengerjakannya, maka setiap orang yang mampu terkena tuntutan untuk melaksanakannya. Namun jika ada sebagian orang yang melaksanakannya, kewajiban itu gugur dari yang lain. Ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama apakah sesuatu yang tersebut menjadi fardu ain atau tidak. Nah, contohnya nih, mengurus jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Namun jika belum ada yang mengurus, masyarakat wajib melakukannya. Jika seseorang sudah menjadi orang yang memandikan dan mengafani jenazah, maka ia wajib menyelesaikannya, sedangkan yang lain tidak lagi wajib. Nah, jadi fardu kifayah yang sedang dikerjakan tidak berubah menjadi fardu ain secara mutlak, tetapi kewajibannya menjadi khusus bagi orang yang telah mengambil pelaksanaan tersebut sampai selesai. Nah, contoh kaidah nomor 19 yaitu orang yang mampu secara yakin apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Nah, maksudnya di sini jika seseorang tersebut benar-benar memiliki kemampuan, maka ia dibolehkan melakukan ijtihad dan dalam prosesnya boleh mengambil perkiraan
yang lebih kuat. Nah, karena dalam banyak masalah fikih tidak selalu ditemukan dalil yang bersifat pasti atau qat'i, di mana seorang mujtahid menggunakan pertimbangan dalil yang kuat menurut kemampuannya. Contohnya nih, seorang ahli fikih meneliti beberapa dalil tentang suatu masalah baru, lalu ia menemukan suatu pendapat yang dalilnya lebih kuat dibandingkan pendapat lain. Ia boleh mengambil pendapat tersebut berdasarkan dugaan kuat dan bukan sekedar perkiraan tanpa dasar. Nah, namun apabila orang yang tidak memiliki kemampuan ijtihad tidak boleh sembarangan berijtihad hanya berdasarkan pendapat pribadi, karena dikhawatirkan menghasilkan hukum tanpa landasan ilmu. Selanjutnya ada perbedaan al-qawaidul usuliyah dan al-qawaidul fiqhiyah, di mana Ali Ahmad An-Nadwi dalam Zajuli memerinci perbedaan antara kaidah usul fikih dan kaidah fikih ini menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kaidah-kaidah usul, ialah timbangan dan patokan untuk melakukan istinbat atau proses pengambilan hukum secara benar. Yang kedua, kaidah usul fikih meliputi semua bagian, sedangkan kaidah fikih hanya bersifat aglabiyah atau pada umumnya, sehingga banyak sekali pengecualiannya. Yang ketiga, kaidah usul fikih ialah cara untuk menggali hukum syara yang praktis, sedangkan kaidah fikih ialah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Yang keempat, ada kaidah-kaidah usul muncul sebelum furu atau cabang hukum, sedangkan kaidah fikih ini muncul setelah furu. Yang kelima, ada kaidah-kaidah usul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut, sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah tadi. Baik teman-teman, itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai pengertian, macam-macam, dan juga perbedaan al-qawaidul fiqhiyah dengan al-qawaidul usuliyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-qawaidul fiqhiyah yaitu kaidah umum dalam fikih yang menjadi pedoman memahami dan menetapkan hukum Islam, di mana kaidah ini sifatnya luas dan mencakup berbagai masalah secara ringkas, di mana terdapat kaidah induk seperti niat, menghilangkan mudarat, dan adat sebagai dasar hukum. Berbeda dengan usul fikih yang bersifat metodologis, kaidah fikih ini sifatnya praktis sehingga memudahkan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah baik, itu dia tadi video pembelajaran mengenai qawaidul fiqhiyah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya Ahlam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.